This I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kira-kira adik udah pada jawab belum ya kak? Udah dong kak, tapi kayaknya mereka masih kurang semangat deh. Gimana kalau kita ulang sekali lagi? 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Jawabnya harus lebih semangat ya. Wah, sepertinya adik-adik udah gak sabar lagi untuk mengikuti ibadah kita di minggu ini. Nah adik-adik udah siapkan Alkitab dan alat tulisnya belum? Kita akan mulai ibadah ya. Untuk adik-adik yang belum menyiapkan Alkitab, ayo disiapkan dulu Alkitabnya supaya kita bisa mulai ibadah. Oh iya kak, kita tanya lagi apa kabarnya. Apa kabarnya adik-adik? Pasti adik-adik sehat kan, walaupun kita ibadahnya online gini, iya Ya, kan? pasti sungguh luar biasa, fantastis, yes. Nah, adik-adik sebelum kita ibadah, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa untuk menyerahkan ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan melindungi kami semua, terlebih anak-anak sekolah minggu. Saat ini kami akan melaksanakan ibadah online ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua di dalam rumah kami masing-masing sehingga hati kami tetap selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ini kita bernyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Oke, adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu. Amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, 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 puji Tuhan. Adik-adik, kita akan doa pengampunan dosa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon ampun kepada Tuhan untuk dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan, terkhusus dalam 1 minggu ini. Mungkin dalam 1 minggu ini adik-adik sering lalai untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan dan mohon kekuatan kepadanya. Kita berdoa untuk bersaat teduh. Amin. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, saat ini kita mengucapkan ayat hafalan minggu ini. Siapa yang sudah hafal ayat hafalannya? Pandai. Bagi yang sudah hafal dan sudah mengirimkan videonya, setelah ini kita akan melihatnya bersama-sama. Bagi yang belum, sama-sama mengucapkannya bersama kakak ya. 1, 2, 3. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Untuk adik-adik yang belum hafal minggu ini dan akan mau mengirim videonya minggu depan, boleh. Untuk ayat hafalan minggu depan, kita sama-sama menghafalkannya dari Efesus 4 ayat 39. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Jadi, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengejarku, walau ku
Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang Shalom adik-adik, apa kabar semua? Selamat hari Minggu. Minggu ini kita masih kebaktian di rumah, ya kan? Siapa yang udah rindu ke gereja? Pasti semua rindu, ya kan? Kakak juga udah rindu ke gereja. Kakak juga rindu sama kalian semua. Tapi kita harus tetap semangat. Walaupun kita kebaktiannya di rumah, tapi kita harus tetap semangat. Oke adik-adik, kita mau mulai khotbah kita hari ini. Udah diambil belum Alkitabnya? Ayo semua disiapkan Alkitabnya. Udah kan? Oke. Udah mandi belum? Ayo siapa yang belum mandi? Yang udah mandi? Oke, kakak yakin semua pasti udah mandi. Seperti kakak. Kakak juga udah mandi. Oke, semua kita buka Alkitabnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa dulu sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Ayo selama baca firman Tuhan, ada nggak yang makan-makan sekarang? Jangan makan dulu, jangan minum dulu, karena kita mau makan apa? Firman Tuhan. Jadi nggak boleh makan-makan, nggak boleh minum. Oke deh, biar semuanya serius mendengarkan firman Tuhan. Oke, buka Alkitabnya. Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Dibuka semua. Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Udah dapat semua, Dek? Markus 4 ayat 35 sampai 31. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita baca sebutnya seperti ini. Markus 4 ayat 35 sampai 31 sampai 41. Angin ribut diredakan, gitu ya. Oke, 1 2 3. Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Angin ribut diredakan. Kita baca bersama-sama ya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak
dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, demikian adik-adik firman Tuhan kita hari ini. Nah, firman Tuhan ini akan kita lihat dalam film singkat ini. Oke dek, kita tonton dulu ya. Selamat menonton. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian tadi adik-adik kita sudah lihat filmnya ya. Ayo, siapa di sini yang pernah naik kapal? Coba, siapa yang pernah naik kapal? Naik kapal, terus ada angin badai.
Sehingga kapalnya goyang-goyang, goyang sana, goyang sini. Siapa yang pernah naik kapal? Yang pernah naik kapal di Danau Toba siapa? Karena murid-murid ini di danau. Namanya danau apa? Danau Galilea. Ya, nah mereka semuanya di danau. Jadi waktu itu datang angin kencang, ya kan? Jadi katanya kapalnya terombang-ambing. Terombang-ambing, kencang, sampai gimana tadi? Air masuk ke dalam perahunya. Coba bayangin. Air masuk dalam kapalnya. Gimana kalau air masuk dalam kapal? Bisa tenggelam kan? Airnya masuk dalam kapal. Terus kemudian airnya penuh. Ya kan, penuh di kapal, ya kapalnya pasti tenggelam, ya kan? Nah, kemudian murid-murid Tuhan Yesus sangat takut mereka, sangat takut. Terus mereka bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kau kenapa tidur? Katanya, kau nggak takut ini badai, kau nggak takut kita mati, kau nggak takut kita binasa, katanya gitu, ya kan? Waktu itu katanya di mana Yesus? Lagi di mana Yesus? Lagi tidur, iya kan? Tidur di mana? Di buritan, katanya. Buritan itu seperti belakangnya kapal, ya kan? Dia asik tidur, Tuhan Yesus asik tidur, katanya ditilam, ya kan? Dia tidur, terus murid-muridnya kan marah, apaan sih ini Tuhan Yesus ini? Dia tidur gitu kan, ya kan? Oh, kita sudah mau tenggelam, masih tidur lagi. Bangun Tuhan Yesus, bangun, kau nggak takut kita nanti binasa, katanya gitu, ya kan? Mereka ketakutan. Terus kemudian Yesus bangun. Terus apa yang dia lakukan, adik-adik? Coba, apa tadi? Di film sama di Alkitabnya, apa tadi kata Tuhan Yesus? Kenapa kalian takut? Katanya kan. Terus apa yang dia lakukan ke angin itu? Apa yang dia bilang? Coba. Apa yang dia bilang? Diam, katanya, ya kan? Diam, katanya gitu. Tenanglah, katanya sama angin. Ya kan, diam, tenanglah. Kemudian gimana? Anginnya diam nggak? Danaunya tenang nggak? Tenang, ya kan? Diam, anginnya diam. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Pernah nggak kalian seperti itu? Misalnya nih, angin kencang, ya kan? Angin kencang, lagi di pantai. Kemudian angin kencang, terus kalian bilang, angin, diamlah. Diam nggak anginnya? Ya, diam nggak? Tuhan Yesus luar biasa, ya kan? Angin aja takut sama Tuhan Yesus, ya kan? Diamlah, katanya, langsung diam anginnya. Ya kan? Terus gimana respon murid-muridnya? Mereka terkejut, ya kan? Mereka kagum. Beneran? Hah? Iya ya? Katanya gitu. Beneran diam, katanya. Beneran diam. Anginnya diam. Dan teduh sekali. Katanya, tahu kan gimana teduh? Teduh diam, tenang, dan teduh sekali, katanya kan. Mereka heran. Terus katanya gini, siapa orang ini? Sampai angin pun, danau pun takut sama dia, katanya gitu. Iya kan? Luar biasa sekali, ya kan? Tapi murid-muridnya takut dengan badai. Tahu nggak? Murid-murid itu padahal apa kerjanya sebelumnya? Sebelum mereka menjadi murid Tuhan Yesus, apa kerjanya? Nelayan, ya kan, mereka nelayan. Dan mereka sering ke laut, kemana-mana, ke danau, mereka cari ikan. Pasti mereka sudah sering melihat badai, sudah sering ada angin kencang, tapi mereka masih takut. Dan padahal mereka selama ini sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka masih aja takut. Makanya Tuhan bilang, kenapa kalian takut? Kan aku ada, kata Tuhan Yesus, ya kan? Buktinya reda angin badainya. Iya kan? Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Luar biasa, ya kan? Luar biasa banget Tuhan Yesus kita, ya kan? Ya pasti dia meredakan badainya. Dan mereka tenang. Dan mereka nggak jadi tenggelam, ya kan? Luar biasa ya Tuhan Yesus. Nah, gitu juga adik-adik. Dalam hidup kita pasti akan ada aja bisa terjadi. Bisa aja dalam hidup kita ada terjadi badai, iya kan? Seperti saat ini. Badai apa? Badai corona, ya kan? Badai corona. Saat ini kita sedang mengalami badai corona. Kita pasti sedih, ya kan? Kita pasti juga cemas. Kita pasti berpikir, Tuhan, kenapa kami mengalami ini? Kenapa badai ini begitu berat ya Tuhan? Sepertinya kita berpikir, kenapa sih Tuhan itu membiarkan kita mengalami badai ini, ya kan?
kita harus di rumah, kita nggak bisa ke gereja, anak-anak belajar di rumah, ya kan? Orang tua kita ada yang nggak bisa kerja, ya kan? Di mana-mana sakit, ada yang bahkan sampai meninggal karena corona ini. Kita pasti sedih, ya kan? Apa respon kita? Kita pasti sedih, kita pasti takut, kita pasti merasakan ini terlalu berat Tuhan, badai ini. Udah terlalu lama kami di rumah gitu kan, kapan ini berakhir Tuhan? Pasti kita berpikir seperti itu, ya kan? Kita pasti berpikir berat sekali Tuhan, kita nggak pernah berpikir bahwa kita akan mengalami seperti ini, ya kan, badai corona. Kakak juga merasakan seperti itu juga, ya kan? Kita pasti ada rasakan gimana ini Tuhan, seperti itu. Tapi apa yang Tuhan bilangnya kan, jangan takut katanya, jangan takut. Jadi perkataan Tuhan Yesus ini juga berlaku untuk kita sekarang. Dan kapanpun Tuhan sedang bilang sama kita, jangan takut, katanya, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Ya kan, sama seperti bilang sama murid-muridnya, jangan takut, katanya kan. Tuhan bilang, diam, katanya sama danau, sama angin, dan semuanya diam, ya kan. Dan akhirnya tenang. Kita yakin percaya, Tuhan juga akan menolong kita dalam menghadapi badai ini. Percaya kan adik-adik ya? Dan Tuhan ingin, sering sekali Tuhan mengizinkan kita mengalami badai dalam hidup kita supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Sama seperti murid-murid itu, Tuhan sedang melatih murid-murid untuk bergantung sama Tuhan, bukan bergantung kepada diri mereka sendiri. Ya kan, kalau pikiran mereka udah kita ini tenggelam, pasti tenggelam gitu kan. Tapi Tuhan mau bilang, kamu gak usah takut, ada aku, kata Tuhan Yesus. Jadi sama seperti sekarang juga, Tuhan sedang bilang sama kita, jangan takut, ada aku. Aku akan menolong kalian. Tuhan Yesus akan menolong kita melewati badai ini. Kita gak perlu takut, Tuhan bilang seperti itu. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami badai ini, supaya kita lebih bertumbuh, supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kita terbiasa, supaya kita lebih kuat. Ketika kita mengalami badai-badai dalam hidup ini, kita lebih kuat. Jadi sama seperti banyak sekali sebenarnya orang-orang yang mengalami badai supaya dia lebih bertumbuh lagi, supaya dia lebih kuat lagi. Sama seperti tokoh dalam Alkitab. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan untuk mengalami badai supaya dia semakin kuat, semakin bertumbuh. Coba, siapa yang tokoh-tokoh di Alkitab yang pernah mengalami masalah-masalah, mengalami badai? Coba adik-adik, ingat nggak siapa aja? Ayo, ingat nggak? Contohnya siapa? Banyak, ya kan? Salah satunya siapa? Ayub, iya kan? Coba, apa yang kalian ingat tentang Ayub? Ayub kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, ya kan? Dia kehilangan rumahnya, binatang peliharaan yang banyak banget dia kehilangan itu semua, hartanya, anaknya, semuanya hilang. Padahal dia orang paling kaya, ya kan? Semuanya hilang. Dan dia mengalami apa? Sakit apa? Sakit kulit, ya kan? Koreng-koreng semua kulitnya, dan dia sakit, dan dia menderita sakit, ya kan? Dia mengalami penderitaan. Tapi apa yang dibilang Ayub? Dia bilang, masa aku mau menerima yang bagus-bagus saja, katanya. Aku juga harus mau menerima yang tidak bagus. Katanya, luar biasa ya Ayub ya. Luar biasa. Sanggup gak kita bilang gitu? Aku gak mau Tuhan menerima yang bagus-bagus aja. Aku mau menerima yang gak bagus juga. Sama seperti Ayub. Ya kan, luar biasa ya Ayub ya. Luar biasa. Tuhan mengizinkan dia juga mengalami itu supaya dia semakin lagi kuat imannya, semakin lagi dia bertumbuh. Iya kan? Nah, kemudian sampai dia diajain sama temennya, kau percaya banget sama Tuhan gitu, tapi dia tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang akan menjagain dia. Dia mau tetap percaya kepada Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, jadi kemudian gimana? Ayub? Akhirnya dia sehat. Akhirnya dia
hartanya kembali lagi, anaknya kembali lagi. Dan kita yakin percaya ketika nanti Ayub mengalami lagi masalah yang lebih berat juga atau apapun, kita yakin pasti Ayub akan melewatinya dengan baik. Sama seperti kita juga. Sekarang kita pasti sedang mengalami badai. Tuhan sedang melatih kita, melatih iman kita, melatih kepercayaan kita kepada Tuhan supaya kita semakin berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita memandang kepada Tuhan. Tuhan ingin kita berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan ingin kita melihat Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah kita. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kami percaya bahwa Kau lebih besar daripada masalah kita. Masalah kita yang sekarang yang kita sedang di rumah, masalah semua, masalah pelajaran kita nggak usah takut. Karena Tuhan lebih besar dari masalah itu semua. Oke adik-adik, kita harus percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang menemani kita, megang tangan kita untuk melewati badai ini. Jadi adik-adik, bukan cuma kalian yang mengalami badai ini. Iya kan, harus di sekolah, harus di rumah, nggak ketemu sama orang, nggak ketemu sama teman-teman, nggak ketemu sama guru, ya kan. Tapi juga orang tua kita juga mengalami badai ini. Jadi kita harus sama-sama, ya kan. Kalian juga, adik-adik semua juga harus membantu orang tua. Kita harus sama-sama semangat menghadapi ini, ya kan adik-adik. Jadi adik-adik di rumah juga harus membantu orang tua. Ya kan, cuci piring, masak, kemudian apa yang bisa kita lakukan? Membersihkan tempat tidur. Ayo, siapa di sini yang rajin membantu orang tua? Yang rajin masak, bantu orang tua. Ayo, siapa? Tunjuk tangan. Ayo, yang motong-motong sayur. Siapa? Yang bantu cuci piring. Ayo, tunjuk tangan. Yang bantu beresin kamar. Yang bantu nyapu halaman. Yang nggak bantu. Wah, semua pasti bantu orang tua. Ya kan, kakak yakin percaya. Anak-anak sekolah minggu, HKBP Jitra, semuanya rajin pasti. Ya kan, membantu orang tua. Jadi adik-adik kita harus rajin bantu orang tua, ya kan. Kemudian juga tugas-tugasnya, kalau masih bisa dikerjakan sendiri, dikerjakan dulu. Jangan malas belajar walaupun di rumah, ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita mau semangat melewati badai ini. Oke adik-adik, seperti minggu kita juga minggu ini, namanya minggu apa? Minggu Jubilate, bersorak bagi Tuhan. Ayo semua coba adik-adik semua sebutkan minggu Jubilate. Jubilate, bersorak bagi Tuhan. Ayo semua sebutkan sekali lagi, Jubilate, bersorak bagi Tuhan. Ayo adik-adik coba sebutkan, aku mau berjubilate. Aku mau berjubilate. Aku mau bersorak bagi Tuhan. Aku mau bersorak bagi Tuhan. Wah, luar biasa adik-adik semua. Ya adik-adik, kita harus bersorak bagi Tuhan dalam kondisi sekarang, dalam kondisi apapun kita harus bersorak bagi Tuhan. Kita harus rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berguna. Oke adik-adik, kakak yakin percaya adik-adik dan kita semua akan selalu bersorak bagi Tuhan. Luar biasa. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari Minggu ini. Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang menguatkan kami, yang menolong kami Tuhan, dan mengingatkan kami untuk lebih lagi berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam badai-badai hidup kami, khususnya sekarang ya Bapa, di saat kami menghadapi badai corona ini ya Tuhan, kami yakin percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau memegang kami ya Tuhan, Engkau yang menolong kami ya Bapa, Engkau yang menyelamatkan kami ya Tuhan, Engkau yang pulihkan bangsa kami dan seluruh dunia ini dari wabah corona ini ya Tuhan. Engkau yang tolong kami ya Bapa, Engkau yang pimpin adik-adik dan kami semua Tuhan untuk tetap bisa menggunakan waktu-waktu kami dengan bijaksana di rumah dan mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang berkati kami, Engkau yang semakin berikan pengertian kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di atas segalanya ampunkanlah kami supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik,
kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam kasih dari semua guru-guru sekolah minggu di HKBP Citra. Tetap di rumah, belajar yang rajin, dan selalu cuci tangan dan makanan yang sehat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.